Eh, Pertama-tama kembali saya ucapkan terima kasih untuk Swiss Band. Kita sudah dikasih kesempatan untuk kembali tampil di sini di tempat yang keren ini, Mubarakah ini ya. Dan mungkin kedepannya kalau prospek stand up comedy Kendari ini bagus, saya berharap ada semacam acara lain di luar stand up ya, yang bisa kita gagas di tempat ini. Misalnya gathering antara sesama komik, atau mungkin arisan nano spray ya, bisa juga. Atau mungkin bisa kita datangkan artis ya. Bagaimana Pak? Bisa ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Masa artis datangkan artis? Rumah saya di Lepo-Lepo. Ada orang Lepo-Lepo sini? Lepo-Lepo ada? Lepo-Lepo pasar baru? Padahal saya berharap cewek yang angkat tangan ya. Saya berharap cewek yang angkat tangan. Ya minimal bisa modus sedikit lah. Saya di Lepo-Lepo. Lepo-Lepo itu seperti saya sudah ceritakan Jumat lalu ya, bahwa Lepo-Lepo itu terkenal sebagai daerah yang rawan maling ya, pencuri. Tapi sebenarnya ada juga satu yang bikin Lepo-Lepo terkenal. Lepo-Lepo itu daerah yang rawan banjir ya. Jadi waktu tahun 2012 ya, 2012 kemarin itu banjir besar di Kendari. Lepo-Lepo itu yang paling parah ya. Jadi banjirnya itu kalau di rumah saya itu sebatas leher orang dewasa. Saya ukur, betul waktu itu saya ukur lagi tiara. Dan ini meski di kompleks kami Lepo-Lepo itu tergenang air ya, tergenang air. Jadi kalau kita lihat sekilas itu seperti ada masjid di tengah air. Jadi jauh sebelum pemerintah kita merencanakan membuat masjid di tengah teluk sana, Lepo-Lepo sudah duluan. Utama di Lepo-Lepo saya ambil perumahan kredit. Ya, biasalah ya, karyawan kelas ultra. Perumahan kredit tipe kecil-kecilan 36. Rumah tipe RSSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit, sedikit sekali semennya. Tambah satu S lagi. CG. Saya sudah menikah. Yang wajib kuning, ya, yang kecewa. Saya sudah menikah ya, dan saya sudah punya 2 anak. Tapi yang lain yang masih jomblo, jangan ini ya, jangan kecil hati ya. Seperti saya katakan Sabtu lalu bahwa rumah tangga itu, jangan kira rumah tangga itu gampang ya. Jangan kira setelah berumah tangga persoalan selesai ya. Habis masa-masa jomblo selesai. Tidak ya. Rumah tangga itu rumit. Yang sederhana itu bukan rumah tangga namanya, tapi rumah makan. Saya sudah menikah. Saya sudah punya 2 anak. Anak saya yang pertama itu sudah TK ya. Sekarang baru mau masuk SD. Dan ada kekhawatiran saya begitu saya mau sekolahkan nanti anak saya di SD. Karena sekarang ini seperti kita ketahui sudah tidak ada tempat yang aman buat sekolah anak ya. Kemarin kita lihat di pemberitaan itu ramai ya. Ada anak-anak yang dibully ya, kesian ya, disulut itu, ditendang-tendang sama temannya, dipukul ya. Sempat lihat ya, kemarin ramai. Saya kasihan sekali ya, saya seperti mau menangis saya rasanya. Saya memang ada perasaan peka kalau menyangkut keluarga ya. Saya itu kalau lihat anaknya orang, saya kadang ingat anak sendiri. Tapi kalau saya lihat istrinya orang, saya lupa istri sendiri. Kadang-kadang, nggak selamanya. Saya suku Bugis, jadi stand up comedy Kendari ini ibaratnya itu miniatur Indonesia ya. Ada yang dari Bali tadi, ada dari Kolaka, dari Rahak, saya sendiri Bugis ya. Banyak orang bilang Bugis itu singkatannya banyak uang ganti istri. Ngeri ya, ngeri. Tapi saya kurang setuju juga sebenarnya ya. Karena saya tipe laki-laki yang setia, insya Allah. Jadi tipe laki-laki itu ada 2.
dia selalu ingat wanita lain ketika dia sedang bersama dengan istrinya. Dan tipe laki-laki yang keduanya, dia selalu ingat istrinya ketika bersama dengan wanita lain. Sama saja ya. Jadi insya Allah saya sudah berumah tangga sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Dan sampai sekarang aman-aman saja. Walaupun kita tidak gelar pernikahan seperti Raffi Ahmad ya. Yang tadi saya nonton ya, kebetulan saya nonton tadi, saya lihat akan nikah, saya ingin lagi, saya ingin bakti televisi maksudnya. Ya, ini kok acara 14 jam ini apa gitu? Korelasinya apa kontribusi Raffi Ahmad bagi Indonesia gitu? Jadi untuk pernikahan yang awet itu sebenarnya nggak terlalu susah ya. Yang penting menjaga keharmonisan. Sebagai laki-laki kita menjadi pria yang romantis lah ya. Tapi jangan kelewat romantis juga. Karena ada teman saya, karena mau dikubur romantis. Kebetulan waktu itu kita makan di Seri Laut. Dia peluk mamanya dari belakang. Hari ini kamu malam ini kamu masak apa sayang? Apa kita dibunuh pak? Sama suaminya orang. Ya, ini kelewat romantis juga ini. Jadi jangan ya, romantis yang sewajarnya saja untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu jangan kira gampang ya, rumit, susah. Tapi ada satu rumah tangga yang tidak pernah cekcok mungkin ya. Ada satu rumah tangga yang aman-aman, yang mungkin ya bisa jadi rumah tangga percontohan lah ya. Tidak pernah ribut mungkin. Ya, ini adalah rumah tangganya Adam dan Hawa. Karena kenapa? Karena mereka tidak ada mertuanya. Jadi selain ini ya, selain punya anak, saya juga punya banyak keponakan ya. Seperti kita lihat kemarin di televisi itu, jadi rawan sekali sekarang ini anak-anak kalau dijaga betul-betul ya, rawan sekali. Televisi itu banyak mudaratnya ya. Seperti itu kejadian kemarin itu yang ditendang itu anak-anak kan. Aduh, kasihan sekali kita lihatnya. Jadi apalagi sekarang ini anak-anak perkembangan teknologi ini banyak negatifnya. Bikin anak-anak tambah pare-pare ya. Pare-pare anak sekarang. Sama seperti kenakan itu. Kalau dulu kita sakit kan tulis surat ya untuk guru pada guru sekolah ya. Rapi-rapi tulisannya bagaimana supaya kita guru yang baca juga enak ya. Tapi sekarang tidak. Kalau sakit, gurunya tinggal di mention di Twitter. Kasihan kan? Ini kurang ajar namanya, pare-pare. Gurunya tinggal di mention di Twitter. Jadi kalau ada tugas sekolah atau misalnya PR, besok dikumpul. Kalau dulu kan kita informasikan teman-teman SD ya, SD kita informasikan teman-teman besok ada tugas dikumpul hari ini. Sekarang tidak, tinggal di broadcast message. Ya, tinggal di BC untuk semua kontak lagi. Kirimkan ke 10 temanmu. Kalau tidak kirimkan jangan putus di kamu. Pokoknya kalau tidak kirimkan kamu akan celaka. Nah ini bahaya kan? Ini salah satu dampak buruk dari teknologi. Kemudian kenakan saya itu pernah saya tanyakan, kamu nanti kalau mau kuliah di mana? Ya, mungkin karena dia sering lihat di TV ada universitas yang nama-namanya yang keren-keren ya, luar negeri, kayak Harvard atau apa gitu ya. Saya tanya, kamu mau kuliah di mana nanti kalau sudah besar? Dia bilang mau kuliah di Pons Institute. Dia kira tempat kuliah di Pons Institute. Aduh parah ya misalnya. Jadi akhirnya pernah juga sekali saya lihat ponakan saya itu dia nggak pergi sekolah kan, dia sembunyi di rumah. Kebetulan rumah kami itu di pinggir jalan ya. Waktu itu gurunya pulang dari sekolah, dia ada di luar, ditegur sama neneknya. Masa pergi dalam? Itu guru saya lewat tadi. Kalau udah pergi sekolah baru di luar. Dia balik ke neneknya apa dia bilang? Kita yang masuk nih. Karena tadi alasan gue tadi nggak pergi sekolah, nenek gue meninggal. Iya kan? Ini Korea yang sekarang ini. Jadi kembali ke soal rumah tangga. Jadi menjaga keharmonisan rumah tangga
dan jangan ada kekerasan ya dalam rumah tangga. Saya paling benci itu yang namanya KDRT ya, kekerasan. Tapi kekerasan itu ada tempatnya. Bahkan mungkin harus ya, sekali-sekali kekerasan itu harus. Kalau tidak keras, jangan malu-malu untuk konsultasi ke orang klinik. Ya, bahaya kalau tidak keras. Tapi ada juga KDRT yang pola terbalik ya. KDRT pola terbalik itu laki-laki yang jadi korbannya. Banyak yang kayak begini banyak ya. Kadang-kadang laki-laki yang jadi korban KDRT. Jadi saya itu kalau saya lihat laki-laki yang suka memukul wanita itu sampah, ya. Tapi lebih sampah lagi laki-laki yang suka dipukul sama wanita. Ya. Ada kayak begini banyak ya. Jadi ada yang salah satu teman saya ada ya, orang marketing. Ini namanya kita skip saja ya. Orang marketing, dia itu kalau menelpon klien, menagih. Ya kalau menagih klien, dia itu ngotot sekali ya. Kapan mau dibayar Pak? Kapan? Orang belum jawab. Kapan mau dibayar? Kapan? Pokoknya orangnya sangar lah ya. Itu orangnya itu keras. Kalau dibawa-balokin mungkin nggak mempan ya. Orangnya keras. Jadi kalau dia menagih utang, seolah-olah memperjuangkan nasib 300 juta penduduk Indonesia. Ngotot sekali. Tapi begitu istrinya yang telepon, dia langsung cari tempat sudut Pak. Ya pencuri itu. Dia cari tempat sudut. Iya sayang. Kenapa Ki? Bentar sekali kan dia takut sama istrinya. Banyak kayak begini. Jadi body security, hatinya Hello Kitty. Ya. Badannya kayak marinir, hatinya kayak merima. Mukanya kayak merokok, hatinya aspiranda. Saya Ramdhani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.